Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin ni'am. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala Allah ta'ala innama yakhsha Allah min 'ibadihi al-ulama. Inna Allah 'alimun ghafur. Wa qala Allah ta'ala wa qur rabbi zidni 'ilman. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridullahu bihi khairan
sepuh, sepuh, para alim ulama, hadirin dan hadirat, wabil khusus santriwati hafizah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita 2 bulan tidak ada pengajian, yang mudah-mudahan kita ngaji ini keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang rahmah, menjadi kita bermanfaat, sahabat cinta Mekah Madinah, anak-anak kita anak yang saleh dan salehah, orang berada, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan membahas tafsir tematik yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran setidak-tidaknya ada 35 ayat Al-Quran yang menceritakan tentang ilmu pengetahuan. 35 ayat itu yang tersebar di 23 surat. Apa itu ilmu pengetahuan? Jadi ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh siapa saja. Apakah ilmu pengetahuan tentang duniawi ataupun ilmu pengetahuan tentang ukhrawi. Harus dimiliki. Bagaimana kita akan bisa sukses untuk berdagang kalau kita tidak tahu ilmu perdagangan? Bagaimana kita akan bisa berpolitik yang bagus dan baik kalau kita tidak mengenal ilmu politik? Bagaimana kita akan bisa berbisnis yang baik kalau kita tidak punya ilmu tentang bisnis? Semuanya harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahwalan al-ilmu wa idraku syai' ala ma huwa alaihi fil waqi' sawa'un kana dhalika syai' min al-mahsusat al-mutibat wa huwa hayatun nufus wa ghada'un nufus wa nurul uqul wal absar. Itulah ilmu pengetahuan yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah pengetahuan terhadap sesuatu sesuai dengan realitas. Apa ilmu? Ilmu adalah pengetahuan terhadap sesuatu sesuai dengan realitas. Baik sesuatu itu dapat diindrakan, al-mahsusat yang dapat dilihat dengan panca indera, ataupun ilmu yang gaib. Ilmu yang gaib artinya ilmu yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata.
Ilmu adalah kehidupan jiwa. Al-ilmu hayatun nufus, kehidupan jiwa. Wa ghada'un nufus, makanan jiwa. Wa nurul uqul, cahaya akal. Wal absar, cahaya akal dan penglihatan. Maka sering kita dengar oleh guru-guru kita dulu bahwasanya ada ungkapannya, laulal ilmu lakana an-nasu kal bahaim. Seandainya bukan ilmu pengetahuan, niscaya manusia itu seperti hewan, seperti binatang. Laulal ilmu lakana an-nasu kal bahaim. Andaikan bukan ilmu pengetahuan, niscaya manusia itu seperti binatang. Anwarul ilm, macam-macam ilmu pengetahuan itu ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Jadi ilmu itu ada dua, ada ilmu fardu ain dan ada ilmu fardu kifayah. Yang fardu ain adalah wa yasuku man aqada amtala bihi. Ilmu yang jika seseorang tidak mempelajari maka dia berdosa, yaitu apa? Ilmu agama. Wala takunu illa bil ilmi dini. Jadi kalau kita tidak mempelajari ilmu agama, maka kita ini termasuk orang yang berdosa. Alladzi yata'allamu muqtadahu muslim wa umur dinihi. Yaitu apa? Yaitu kebutuhan-kebutuhan di bidang agama wajib kita mengetahuinya. Bagaimana kita akan sholat kalau kita tidak mengetahui ilmu persolatan? Bagaimana kita akan bisa berwudu? Ya, syaratnya sholat adalah wudu. Bagaimana kita akan bisa berwudu kalau tidak tahu syarat dan rukunnya wudu? Maka ini adalah ilmu agama wajib tiap individu muslim untuk mengetahuinya. Maka ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amalin bila ilmin mardudun 'inda Allah wala tuqbal. Semua amal ibadah tidak disertai dengan ilmunya mardudun, tertolak di sisi Allah, wala tuqbal, dan tidak diterima. Ya. Contoh saya katakan tadi, wudu, rukunnya sholat. Kita puasa tapi kita tidak tahu rukunnya puasa. Apa sah? Ibadah kita. Wa yakunu biqadril kafi lil qiyam bil ibadah.
til matlubah fayata'allamu awamiruddin wa nawahihi wa faraidu wa arkanu. Jadi kita itu harus mempelajari tentang perintah-perintah agama dan larangan-larangan di dalam agama, wa faraidu dan kewajiban-kewajibannya serta rukun-rukunnya. Yang pernah saya sampaikan, ibadah itu harus terpenuhi syaratnya. Salah satunya sholat, harus syaratnya kita ketahui. Salah satu syarat sholat adalah bersih tempat, bersih anggota badan, bersih pakaian. Disebut bersih anggota badan itu melalui wudu, ya kan? Lagi kita, mohon maaf, ada berapa rukun wudu, Mbak? Ayah, yang hafidhah sana itu, ada berapa rukun wudu? Hah? Anak? Yang bisa jawab saya kasih duit 2.000. Begitu juga sholat. Sholat itu rukun yang paling banyak di antara rukun-rukun Islam yang lainnya. Harus kita mengetahui, terpenuhi syaratnya, terpenuhi rukunnya, ya namanya ibadah itu, yang harus juga ada dampak pada pesan moral di balik ibadah itu, ada dampak sosialnya, dan ibadah itu harus disesuaikan dengan fisik. Itu namanya adalah fardhu ain. Semua kita harus mengetahui kaitannya tentang agama melalui apa? Melalui ilmu pengetahuan. Enggak diterima ibadah sholat kita, puasa kita kalau tidak tahu ilmunya. Yang saya katakan tadi, kita tidak mengetahui ilmu bisnis, kita berbisnis, akhirnya apa? Kukut. Yang kedua adalah fardu kifayah. Idza ta'allamahul ba'd sakata anil akhirin. Fardu kifayah, jika ada satu kelompok yang sudah mempelajarinya, maka yang lainnya tidak berkewajiban. Tetapi ilmu ini ketika semuanya meninggalkannya, maka semuanya adalah berdosa. Contohnya gimana? Contohnya adalah tentang ilmu tentang tata cara pengafanan jenazah. Ya kan? Ilmu tentang tata cara pengafanan jenazah. Itu contoh fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mengetahui dalam satu kelompok, maka itu sudah, yang lainnya sudah tidak berdosa, tidak mengetahui. Tetapi yang satu tadi, ilmu fardu ain tadi adalah semua yang berkaitan dengan ibadah mahdhah kita, wajib kita mempelajarinya. Seperti saya katakan tadi, ilmu tentang persolatan, ilmu tentang berwudu, ilmu tentang, ya kan, yang membatalkannya wudu, yang membatalkannya sholat, yang membatalkannya puasa, dan itu wajib individu harus mengetahui. Tetapi ilmu tentang cara pengapanan tadi, pemularasan, namanya apa? Pemularasan.
Pemularasan ya? Hah? Pemularasan katanya. Hah? Pemulasaran. Nah, itu kalau orangnya tidak dalam satu kampung tidak ada yang mengetahui, terus gimana? Semuanya kategori berdosa. Pernah di kampung, saya menyampaikan tentang ibadah itu harus mengetahui ilmunya rukunnya apa segala. Setelah selesai pengajian itu adalah seorang bertanya, Pak, saya itu memandikan jenazah itu hanya karena keturunan. Lalu terus ilmunya tentang memandikan jenazah, mengapankan, tahu nggak jenengan? Ya tidak. Oh, bahaya. Tapi karena keturunan dari neneknya, kan ini perempuan ya, neneknya, kemudian ibunya, kemudian ke dia lagi. Saya bilang sok di hari akhirat. Sok menjelang di hari akhirat. Tapi kadung saya itu Pak disuruh terus piye. Nah, jadi saya katakan ya tolong saat sekarang ini panjenengan harus mempelajari ilmunya itu. Kalau enggak itu bagaimana? Ini yang terjadi ya. Nah, kemudian juga itu ilmu tentang pengapalan tadi ya. Kemudian ilmu-ilmu duniawi itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah, ilmu duniawi seperti apa? Kedokteran. Kalau sudah ada yang mempelajari satu ya sudah. Ilmu apa? Arsitektur, teknik bangunan dan lain sebagainya. Kalau sudah ada yang mempelajari satu ya sudah. Tetapi kalau di dalam satu kampung itu tidak ada yang mempelajari ilmu tentang kedokteran, tidak ada yang mempelajari ilmu tentang arsitektur, ya semuanya kena dosa. Terus gimana Pak? Minggat. Jangan berada di kampung situ. Harus pindah tempat daripada Anda ikut berdosa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, katakanlah Rabbi zidni, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu pengetahuan. Maka setiap hari itu harus ilmu pengetahuan itu harus bertambah. Kullu yaumin ziyadah. Ziyadatul apa? Ziyadatul ilmu. Setiap hari itu harus kita ada penambahan tentang ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran juga yarfa'illah, Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan, orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Di dalam kitab Jami'ul Ahkam yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi, perbedaan antara orang yang berilmu pengetahuan dengan yang tidak berapa? Derajat bedanya 70 derajat bedanya orang yang berilmu pengetahuan dengan orang yang tidak. Bahkan di dalam Al-Quran diungkapkan hal yastawil ladzina ya'lamuna wa la ya'lam. Apakah sama orang yang berilmu pengetahuan dengan tidak? Ya tentu beda.
hal yastawil ladzina. Maka sesungguhnya pendidikan atau ilmu pengetahuan itu adalah investasi masa depan. Investasi masa depan. Di dalam ayat yang lain, innama yakhsyallaha, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hambanya Allah adalah siapa? Al ulama, orang yang berilmu pengetahuan. Itu orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu al azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah yang berhak disembah. Bagaimana kita akan menyembah Allah kalau kita tidak tahu ilmunya? Bagaimana kita akan menyembah Allah kalau kita tidak tahu tentang ilmunya? Apalah arti Anda menyembah kalau tidak tahu siapa yang disembah? Apalah arti kita menyembah kalau kita tidak tahu siapa sesungguhnya yang disembah? Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah. Wal malaikatu wa ulul ilmi, para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Para malaikat dan orang yang berilmu pengetahuan menyatakan, menyaksikan, berikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Qa'iman bil qist. La ilaha illahu al azizul hakim. Diulang ayat ini sampai diulang dua kali bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi seiring dengan menggelindingnya arus pada saat sekarang ini, yang namanya arus globalisasi, arus teknologi yang begitu canggih, seakan-akan kita itu banyak menuhankan selain Tuhan. Na'udzubillah. Menuhankan harta, menuhankan jabatan, menuhankan teknologi. Yang sering saya sampaikan, setiap bangun pagi itu buka Al-Quran apa buka HP, dan seterusnya. Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu pengetahuan, may yuridillah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, khairan yufaqihu fiddin, maka Allah akan menjadikannya memahami agama. Memahami agama. Maka ada juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Utlubul ilma, tuntutlah ilmu pengetahuan dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi yang namanya ilmu pengetahuan itu tidak mempunyai strata, tidak ada punya batas. Strata, wah selesai S1, selesai S2, selesai S3, wes mentok. Wah kalau begitu wah setelah profesor sudah nggak ngaji lagi nggak. Oh tidak begitu. Minal mahdi ilallah, dari buayan sampai ke liang lahat. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan itu adalah bagian dari ilmu pengetahuan. Itu bagian daripada ilmu pengetahuan. Hanya sayangnya betapa banyak yang kita dengar itu tidak kita jadikan ibrah, tidak kita jadikan pelajaran. Mau contoh, kita mendengar siaran di televisi bahwa ada yang namanya orang investasi bodong atau arisan online. Intinya ketipu. Tapi kok ono meneh itu loh. Iya kan? Berarti kan tidak dijadikan pelajaran. Tidak dijadikan sebuah i'tibar, tidak dijadikan sebuah. Mau contoh lagi, sering kita dengar melalui siaran televisi, si A, si B, si C itu apa? OTT. Apa yang terjadi? Bulan berikutnya ono meneh, minggu berikutnya ono meneh. Iki opo iki? Bahkan ada yang baru 3 bulan setelah dilantik. Allah ya Karim. Kenapa itu tidak dijadikan pelajaran? Kenapa itu tidak dijadikan sebagai seakan-akan angin lalu gitu loh. Kembali kepada hadis Rasulullah, mayyuridillah, barang siapa yang mengingat, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah yufaqihu fiddin. Allah akan menjadikannya memahami agama. Jadi kalau ingin kita mendapatkan kebaikan, maka harus kita paham tentang agama. Agama adalah way of life, pandangan hidup. Agama membuatkan kita tentram, agama membuatkan kita tenang, agama membuat orang kesejukan. Kapan itu terjadi? Agama adalah sebagai memberikan kesejukan, memberikan ketentraman, memberikan kedamaian. Kapan itu terjadi? Manakala kita mengetahui tentang agama itu sendiri. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu bahwasanya Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah,
Fa wallahi, demi Allah, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min hamrin na'am. Demi Allah, sekiranya seseorang diberi petunjuk karena kamu, hal itu lebih baik daripada kamu memiliki beberapa ekor keledai yang bagus. Artinya, ketika kita memberikan suatu ilmu kepada seseorang dan ilmu itu ternyata dilakoni oleh yang bersangkutan, maka itu lebih baik daripada memiliki beberapa ekor keledai yang bagus. Muttafaqun alaih. Baginda Rasulullah dalam hadis ini, beliau sampai bersumpah, wallahi, demi Allah. Begitu agungnya yang namanya ilmu pengetahuan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man ittabahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang menyeru, manda'a, yang mengajak, ilal huda, kepada petunjuk, kana lahu minal ajr, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tidak berkurang pahala mereka sedikit pun. Atau ada hadis Rasulullah yang lain, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan tentang kebaikan kemudian dilakukan oleh orang tersebut, maka pahalanya, ya kan, yang memberikan petunjuk tadi itu dapat pahala dan tidak mengurangi pahala yang menjalankan itu. Sama dengan hadis ini. Ketika ada orang yang memberikan ilmu pengetahuan tentang agama, kemudian yang bersangkutan itu melakoni, mengamalkan terhadap ilmu yang diberikan oleh seseorang tadi, maka dia mendapat pahala, yang memberikan tadi juga dapat pahala, tidak terkurang sedikit pun. Zakatul ilm, zakatnya ilmu itu apa? Zakatul ilm, zakatnya ilmu pengetahuan itu adalah mengajarkannya. Atau istilah apa? Getutulah ya, mengajarkannya kepada yang lain. Maka sering kita dengar hadis Rasulullah yang populer ini. Apa hadis Rasulullah? Bala uballighu apa? Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putus amal ibadah seseorang itu kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Apa artinya ilmu yang bermanfaat? Adalah ilmu ketika diajarkan kemudian dilakoni. Itu ilmu yang bermanfaat. Kalau nggak dilakoni, ya termasuk tidak bermanfaat. Wa qala Imam Ali karramallahu wajhah, al ilmu khairum minal mal, al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal.
Imam Ali karramallahu wajhah mengungkapkan ilmu pengetahuan itu lebih baik daripada harta. Karena ilmu pengetahuan itu menjaga kita. Kalau kita menjaga harta. Nah, wa anta tahrusul mal, dan kamu menjaga harta. Tapi kalau ilmu yang menjaga kita. Maka kata Imam Ali, lebih baik ilmu pengetahuan daripada harta. Ilmu pengetahuan tidak akan lekang, tidak akan lapuk kena panas, tidak akan lekang kena panas, tidak akan lapuk kena hujan. Ya. Tetapi yang namanya harta bisa kena panas, bisa kena hujan dan lain sebagainya. Ilmu tidak. Wal ilmu hakimun, kata beliau lanjutannya ya. Wal ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ilmu adalah penguasa dan harta adalah yang dikuasai. Harta bisa berkurang dengan dinafkahkan dan ilmu bertambah jika diberikan. Ya kan? Wal malu tanqusu bin nafaqah wal ilmu yadhku bil infaq. Nah, ilmu pengetahuan ketika diberikan akan bertambah. Kalau harta kita infakkan akan berkurang. Secara materi ya, secara materi kita kasihkan habis. Tapi kalau ilmu tidak. Tidak demikian. Apa lanjutan kata Imam Ali? Wal alimu afdalu minas shaimil qaimil mujahid. Orang alim, orang yang berilmu pengetahuan lebih mulia daripada orang yang ahli puasa, orang yang bangun malam, orang yang mujahid. Jadi artinya orang yang berpuasa terus itu lebih bermulia siapa? Orang yang alim. Orang yang sholat malam terus itu lebih baik mana? Lebih baik orang alim. Orang yang mujahid, yang berjuang di jalan Allah, itu lebih baik mana? Lebih baik orang yang alim. Lanjutannya, jika seorang alim meninggal dunia maka retaklah Islam, yang tidak ada yang dapat membendungnya kecuali jika ada pengganti orang alim tersebut. Maka ada ungkapan juga, mautul alam bimautil alim. Mautul alam bimautil alim. Matinya dunia ini, matinya alam semesta ini dengan matinya apa? Seorang alim. Orang alim. Kemudian lagi Imam Syafi'i berkata, tidak ada sesuatu yang lebih mulia setelah kewajiban daripada menuntut ilmu, karena ilmu adalah cahaya yang dengannya memberi petunjuk kepada orang yang bingung. Ya, kata Imam Syafi'i begitu ya, bahwa tidak ada
sesuatu yang lebih mulia setelah kewajiban daripada menuntut ilmu, karena ilmu adalah cahaya. Al-ilmu nur, yang dengan cahaya itu memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bingung. Terus ilmu yang mana dikuasai, Pak? Ilmu yang dikuasai kalau bisa adalah ilmu agama. Tapi lagi-lagi mohon maaf, keseringannya kita itu menyekolahkan anak-anak kita kemana? Ya kan? Tidak ke lembaga-lembaga pesantren atau tempat tahfizul Quran dan sebagainya, karena konotasi kita nanti supaya jadi ini. Masuk aja, mohon maaf ya, masuk saja ke fakultas ekonomi, nanti akan apa jadi? Belum tentu. Masuk saja di fakultas ini nanti akan jadi hakim, belum tentu. Tetapi kalau orang yang menuntut di bidang agama, setidak-tidaknya dia bisa melakukan, menjalankan, mengamalkan untuk siapa? Untuk dirinya dan keluarganya. Setidak-tidaknya itu menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Ya kan? Ya, mohon maaf ya. Yang di anggota DPR itu apa semuanya alumni sosial politik? Tidak. Di legislatif loh. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang identik dengan politik. Apa alumni sosial politik? Tidak. Itulah hidup. Barangkali itu yang saya sampaikan. Ada sesuatu mau dipertanyakan, monggo. Sebelum saya lanjutkan, monggo silakan. Kampung kan istilahnya dalam satu kampung untuk yang fardu kifayah tadi harus misalkan ada yang bisa untuk mengkafani, harus ada yang tahu ilmu tentang ini. Itu kira-kira batasan dalam satu wilayah atau satu kampung itu apakah desa, kecamatan, RT, RW atau bagaimana? Setidak-tidaknya batasan wilayah yang disebut itu adalah satu RW. Satu RW. Katakanlah tadi contoh tentang ilmu pengapanan. Yang pernah saya sampaikan itu ya tentang ilmu pengapanan. Kita kadang-kala mengandalkan kepada siapa? Mudin yang ada di kelurahan. Dilalah Mudin ini anaknya ada wisuda di Jogja. Ada yang meninggal. 3 orang. Asisten Mudin sakit. Terus piye? Ini contoh konkret nih. Terus nunggu siapa? Ini adalah hak ini adalah kewajiban seorang muslim untuk memandikan, mengapani, kan hakul muslim alal muslim situn. Ya kan? Ketika meninggal dihantarkan. Bagaimana mau menghantarkan sebelum dimandikan? Kan hadisnya itu kan menghantarkan. Bagaimana mau menghantarkan sebelum dimandikan? Ini contoh yang realita. Jadi tidak ada kata terlambat untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama.
Tidak bisa kita pasrahkan. Wah, biar yang lainnya. Ya tidak bisa. Terlebih-lebih lagi kalau bisa yang memandikan itu ya jangan orang lain. Harus mahramnya supaya aib yang bersangkutan tidak diketahui orang lain. Tetapi apa yang terjadi? Ya, saya itu wilayahnya setidak-tidaknya adalah 1 RW. Oke, ada lain? Monggo kepada para jamaah, baik yang laki-laki maupun perempuan, monggo jika ingin bertanya kepada Pak Yai. Betul? Enggak ada? Atau sedang? Hah? Sepertinya belum. Ya, saya lanjutkan. Qala Abu Al-Aswadi, Abu Asad Ad-Du'ali, Abu Aswad Ad-Du'ali, tidak ada sesuatu yang lebih mulia, Abu Aswad, laisa syai'un a'azzu minal ilm, al-muluk hukamun 'alan nas wal ulama hukamun 'alal muluk. Abu Al-Aswadi mengatakan, laisa syai'un a'azzu minal ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu pengetahuan, daripada ilmu. Wal muluku hukamun 'alan nas. Raja, penguasa itu adalah raja adalah penguasa manusia. Katakanlah wali kota, bupati, dan lain sebagainya. Itu adalah yang menguasai manusia. Tetapi apa? Tetapi para ulama adalah rajanya para raja. Tetapi yang menguasai para raja itu siapa? Orang yang berilmu pengetahuan. Wal ulama hukamun 'alal muluk. Para ulama itu yang menguasai para pemerintah ini, para penguasa ini. Artinya lebih tinggi derajat seorang ulama. Okelah, lurah menguasai terhadap masyarakat wilayahnya. Tetapi lurah-lurah semuanya dikuasai oleh siapa? Dikuasai oleh seorang alim, para ulama. Maka salah satunya tuqimud daulah bi arba'ati asya. Kalau ingin berdirinya suatu negara, salah satunya adalah bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Akan berdirinya, akan tegaknya suatu negara itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi ungkapan al-ulama sirajul azminah. Para ulama itu adalah cahaya al-azminah, cahaya zaman. Fakullu alimin misbahun zamanihi. Jadi setiap orang alim itu adalah lampu
yang menerangi terhadap zamannya. Ya. Yang dengan menerangi orang-orang yang sejaman dengannya. Itu orang alim. Maka sangat-sangat penting sekali tentang ilmu pengetahuan ini. Ada yang mengatakan Luqman adalah seorang nabi ya. Ada yang mengatakan nabi, apa katakan? Apa kata Luqman? Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, bertemanlah dengan ulama dan hormatilah mereka, karena Allah menghidupkan hati orang, menghidupkan hati dengan cahaya hikmah, sebagaimana menghidupkan bumi dengan hujannya dari langit. Ini diibaratkan oleh Luqman bahwasanya kita seorang alim itu harus dihormati, karena menghormati atau berteman dengan orang alim dan menghormati orang alim karena apa? Karena Allah menghidupkan hati dengan cahaya hikmah, sebagaimana Allah menghidupkan bumi ini dengan diturunkannya hujan. Maknanya seorang alim itu harus sebagai penyejuk. Sebagai penyejuk, bukan provokator. Sebagai penyejuk dalam perjalanan hidup ini. Nggak bisa. Ya, nggak bisa kita meninggalkan ulama, kita meninggalkan orang alim, itu tidak bisa. Coba mohon maaf, di antara kita semuanya ini, coba ingat guru-guru kita waktu di SD yang masih hidup, lihat muda terus nggak kelihatannya, ya kan? Terus muda saya terus. Itu barakah daripada ilmu pengetahuan. Lihat aja, 40 tahun yang lalu guru kita yang masih sugeng ya, yang masih hidup, ya gitu-gitu aja orangnya. Karena apa? Nilai barakah ilmu pengetahuan. Saya rasa itu yang kami sampaikan dalam pengajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Tinggal mana, Mas? Kemah Pedurungan. Oh, jauh juga ya. Di perumahan Kulijaya itu, bukan? Ya, daerah situ. Lumayan itu. Hujan. Hujan.
Betul, orang berlari itu. Allahumma shalli ala Muhammad.